Apakah memperingati Isra Mi'raj termasuk bid'ah walaupun dikemas dalam bentuk pengajian? Yang kedua, apakah mengadakan kegiatan yasinan atau membaca yasin bersama-sama tiap malam Jumat dibolehkan? Baik, ini fatwa tarjih ya. Ingat, ini bukan jawaban saya. Nah, ini jawaban fatwa tarjih. Ya. Ini penting ketika pengajian menyampaikan kata-kata ini penting. Jangan sampai nanti kemudian saya yang dijadikan sasaran untuk melampiaskan dalam tanda petik kekesalannya. Bagaimana jawaban majelis tarjih? Mengenai masalah bid'ah ini pernah dijelaskan dan dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 11 tahun ke-87 Juni tahun 2002. Jadi edisi ke-87 nomor 11 ke-87 tahun 2002. Demikian pula nomor 11 tahun ke-88 Juni 2003 dan nomor 22 ke-88 November 2003. Namun akan kami tambah penjelasannya sebagai berikut. Jadi sudah pernah dibahas. Bid'ah ialah suatu perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai umurut ta'abbudi, urusan ibadah. Jadi di sini menurut tarjih, bid'ah ialah suatu perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai umurut ta'abbudi, urusan ibadah. Ibadah yang baru dan tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Jadi tidak pernah diperintahkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi semasa hidupnya. Dengan kata lain bahwa bid'ah adalah perbuatan yang ada konotasinya dengan umur ta'abudi. Tidak ada konotasinya dengan umuru ghairu ta'abudi, dengan bukan urusan ibadah. Maka semua urusan ibadah didasarkan kepada nas-nas yang sahih dan makbul. Dijelaskan macam-macamnya dan cara-cara mengerjakannya. Seperti ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Sebagai contoh adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka berdasarkan perintah itu kita pelajari dan cari pada nas-nas sahih dan makbul bagaimana tata cara Nabi mengerjakan salat. Waktu-waktunya, apa yang dibaca pada setiap gerakannya, macam-macamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan ibadah puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kita wajib mengikuti tata cara, waktu dan aturan-aturan lainnya sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bagi orang yang menetapkan cara-cara melakukan, seperti menetapkan waktu-waktu mengerjakan, bacaan-bacaan yang dibaca di dalam mengerjakan dalam urusan-urusan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dan mengatakan bahwa itu ada perintah dari Allah dan Rasulnya, padahal tidak ada perintah, tidak ada dasarnya, diragukan kebenarannya, berarti telah berdusta terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu tentang Nabi padahal tidak ada dasarnya berarti telah menyediakan tempat duduknya di neraka nanti sebagaimana sabdanya. Disebutkan dari sahabat Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Nabi SAW bersabda, "La takdzibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya falyalijin nar." Maka di sini disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari sahabat Ali bahwasanya ia berkata, Nabi SAW bersabda,
jangan kamu berdusta atas namaku. Barang siapa yang berdusta atas namaku, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Jadi di sini disebutkan masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya carilah tempat duduknya di neraka. Ini hadisnya muttafaq alaih. Jadi ini hadisnya muttafaq alaih. Yang dimaksud dengan kalimat man kadzdzaba, yang dimaksud dengan kalimat man kadzdzaba alayya ialah seseorang yang mengatakan sesuatu adalah urusan ibadah dan berasal atau berdasarkan perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi, padahal yang sebenarnya Rasulullah tidak pernah mengatakan melakukan. Rasulullah tidak pernah menyetujui. Urusan seperti ini adalah semacam bid'ah dan diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan azab neraka, karena mereka telah berdusta kepada Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Akan lebih besar lagi dosanya jika kedustaan mereka diamalkan oleh kaum muslimin yang tidak tahu sama sekali tentang hal tersebut. Adapun mengenai umuru ghairut ta'abbudi, jadi mengenai perkara yang bukan merupakan urusan ibadah, boleh dilakukan sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakannya, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sehubungan dengan hal itu, kegiatan Isra dan Mi'raj ialah termasuk kegiatan yang dilakukan umat Islam setelah Rasulullah meninggal dunia, dengan arti bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada kegiatan Isra Mi'raj. Nah, peringatan itu dilakukan oleh kaum muslimin di samping untuk mensyiarkan agama Islam, juga untuk memperingati turunnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah melakukan sholat wajib 5 waktu. Maka dengan peringatan itu diharapkan dapat memperkuat tekad umat Islam untuk tetap mengerjakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini termasuk perkara bukan urusan ibadah, bukan ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah. Karena itu boleh dilakukan, bahkan dipandang sebagai suatu kegiatan yang bernilai ibadah. Jadi dia bukan ibadah secara ritual, tapi dia bernilai ibadah. Jika kegiatan itu menambah syiar agama Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Maka kesimpulannya, menurut tarjih, yang tidak boleh itu kalau di situ ada ritual tertentu, seperti mengadakan sholat Isra Mi'raj, tidak ada tuntunannya, atau membuat rangkaian zikir tertentu pada saat Isra Mi'raj, itu tidak ada tuntunannya, tidak dibolehkan. Tapi kalau kemudian di situ mengadakan pengajian untuk mengingat kembali bagaimana wahyu diturunkan, untuk mengingatkan kembali bahwa sholat itu hukumnya wajib, itu tidak mengapa. Yang tidak dibolehkan adalah kalau di situ kemudian mengadakan amalan-amalan khusus yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Maka di sini di Muhammadiyah tadi kita sudah membaca, membedakan yang pertama adalah umur ta'abudi. Dalam urusan ibadah maka harus ada dasarnya, seperti puasa, zikir, sholat, itu harus ada dasarnya. Tetapi ketika yang terkait dengan muamalah, terkait dengan perkara-perkara yang di situ yang sifatnya adalah mubah, maka di situ silahkan, selama tidak menyangkut wilayah ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd.
banyak sekarang masjid yang tidak lagi membuat Isra Mi'raj karena orang takut diberitakan di radio, ditulis di internet, di grup WhatsApp bahwa peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah. Maka yang mengundangnya masuk neraka, yang membuatnya masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Tapi Bapak Ibu, malam ini hilanglah semua isu-isu itu. Kenapa? Karena malam ini yang mengundang langsung Ketua Majelis Ulama, Bapak Profesor Dr. Ilyas Yusti. Dan yang duduk di samping beliau itu Sekum, Sekretaris Umum Majelis Ulama, Buya Dr. Hashim. Nah, ini doktornya masih panas, masih berasak lagi. Nah, jadi tanpa capek-capek menyebutkan dalil ceramah, ini mereka duduknya saja di majelis ini sudah memberikan legitimasi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu pengurus-pengurus masjid, jangan lagi khawatir. Yang mau buat acara, buat, hadiri ramai-ramai. Sekarang banyak orang melakukan peringatan, dia merasa bersalah. Dia datang ke majelis itu dengan berat hati. Saya sebenarnya tak mau datang, ini bid'ah nih. Terus kenapa datang? Nanti gimana lah, nggak datang, nggak pergaulan, jenazah kita tak disolatkan orang. Nah, ini tak betul. Orang sekarang membid'ahkan hanya dengan 5 jari saja. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pernah Nabi buat maulid? Tidak, bid'ah. Pernah Nabi kumpul-kumpul buat Isra Mi'raj? Tak pernah, bid'ah. Pernah Nabi kumpul-kumpul buat nuzul Quran? Tak pernah, bid'ah. Orang dulu di Pondok Darun Nahdah 6 tahun, bahkan 7 tahun. Selesai itu kuliah S1 4 tahun. Selesai itu S2 2 tahun. Habis itu S3 3 tahun. Menulis lengkap kum, baru profesor, baru bisa mengeluarkan fatwa. Ini baru ikut grup WA 3 hari sudah bisa memponis orang lain. Ini kan luar biasa, muncul fitnah-fitnah. Oleh sebab itu maka kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, apa kata dia? Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi 2. Idza wafaqat, kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak bertentangan, tidak ada yang menyalahi, maka dia disebut dengan bid'atu huda, bid'ah hidayah, sesuai dengan Quran dan hadis. Tapi kalau di dalamnya ada perbuatan melanggar Quran, melanggar sunnah, melanggar ijma', melanggar qiyas, maka dia disebut dengan bid'atun munkarah, atau disebut dengan bid'ah mazmumah, tercela. Malam ini kalau kita perhatikan, analisa satu persatu, mana yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Pertama, pembacaan ayat Quran tak bertentangan dengan Quran sunnah. Yang dibaca ayat Quran, setelah baca ayat Quran, kata sambutan, tak ada kata sambutan yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Memang di sebagian peringatan itu terlalu banyak kata sambutannya. Sambutan RT, sambutan RW, sambutan lurah, sambutan kades, sambutan. Akhirnya ustadz yang ke-7. Berikut ini marilah kita dengarkan tausiah oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun begitu sampai ke atas langsung menengok suasana. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi di Masjid Ikhlas enggak. Kata sambutan dari Pak Ketua, Ketua Majelis Ulama sekaligus Ketua Masjid, langsung tausiah. Tadi itu ada yang melanggar sunnah tuh Pak Ustaz. Mana? Itu ibu-ibu baca Asmaul Husna. Mana bertentangan dengan sunnah? Itu sesuai disebut dalam Quran.
Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah Allah dengan nama itu. Qul Allah, katakan ya Allah. Awid'ur Rahman, katakan ya Rahman. Ayyamma tad'u, manapun nama yang kau panggil, falillahil asmaul husna. Makanya ditulis, yang tak hafal apa yang disebut ibu di belakang tadi, kalau tidak hafal, nah tengok saja. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Terus sampai keliling. Kalau tak hafal berputar lagi keliling hafal. Macam-macam lagunya. Saya pernah diundang ke Masjid Islamic Center Bangkinang, lagunya tak macam itu tadi. Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz. Pas saya sampai ke tempat parkir, mereka pun menyebut Ya Ahad Ya Somad. Kebetulan saya terlambat panggil orang. Nah, itu kan suara perempuan Pak Ustaz. Suara perempuan itu aurat. Jelas dalam kitab fikih, sautul mar'ati auratun. Suara perempuan itu aurat. Suara perempuan aurat itu kalau suaranya mendayu-dayu, mendesah-desah, itu baru tak boleh. La taqda'na bil qaul. Hai perempuan, janganlah kalian bersuara mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki kalau dia mendengar suara perempuan mendesah-desah, dia langsung error. Itu makanya ibu tak boleh bersuara mendesah-desah. Jadi kalau ada orang nelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, di mana nih? Jalan Ikhlas. Jadi jangan mendesah-desah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itulah yang membuat orang error. Betapa banyak terjadi hal yang tak diinginkan karena tindakan-tindakan yang memancing perbuatan dosa. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Adapun yang malam ni, semuanya tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Kalau orang tidak punya pegangan, maka dia hanyut macam baling-baling di atas bukit. Kencang angin dari barat, ikut ke barat. Mesti punya keyakinan ini ngaji. Makanya besok malam kalau ada di masjid, datang. Di Masjid An-Nur datang. Nanti Pemko membuat di Ar-Rahman, datang. Di mana-mana masalah majlis Isra Mi'raj, datang. Karena tak semua ustaz bisa menceritakan peristiwa itu. Ustaz ini menceritakan 10%, ustaz ini menceritakan 20%, ustaz ini dilengkapi, saling melengkapi. Yang penting datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kami tak ada seragam Pak Ustaz, tak apa-apa. Mau pakai jilbab hitam, mau pakai jilbab oranye, insya-Allah pahalanya sama. Tapi tentunya yang melangkah kaki dari rumah niatnya satu, menuntut ilmu, mencari pelajaran. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini bapak ibu yang datang malam ini sampai pulang ke rumah tetap dapat mengalir pahala jihad. Tapi jangan gara-gara saya bilang ini tak pulang-pulang, selesai acara ini cepat pulang, nanti saya disalahkan orang tua bagi anak-anak muda sekalian. Nah,
ada laki-laki namanya Abu Talib. Abu Talib ini nama ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama ayahnya Hashim. Mohon maaf Bu ya Hashim. Hashim ini nama ayahnya Abdi Manaf. Abdi Manaf ini nama ayahnya Qusay. Qusay ini nama ayahnya Kilab. Keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan langsung Ismail alaihissalam, anak kontan Ibrahim alaihissalam. Ini ceramah ini kalau didengar orang di luar Riau bingung deh, anak kontan emang ada anak kredit gitu. Artinya apa? Mengalir darah Ibrahim dalam diri Abu Talib. Makanya orang kafir tak berani mengganggu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia keponakan seorang Abu Talib berdarah biru, suku Quraisy asli, keturunan Ibrahim, bangsawan. Apa bangsawan itu Pak Ustaz? Bangsa yang hidup di awan. Mulia, hebat. Orang tak berani mengganggu saya. Jangan ganggu Ustaz Somad. Kenapa? Dia itu dekat dengan Pak Profesor Ilyas Kusti. Kok tahu kalian dia dekat? Ini fotonya di FB. Tadi kan saya dah foto mau update status. Artinya apa? Kalau kita bernaung di bawah pohon yang rindang, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, maka tak ada yang berani mengganggu. Ada anak kecil, preman-preman takut sama dia, disangkanya dia yang hebat, rupanya di belakang dia induk ongkang preman. Seekor kucing merasa dirinya besar, ternyata di belakang dia ada seekor singa yang lebih besar. Waktu itu Nabi Muhammad SAW disepelekan, diremehkan, tapi orang tak berani. Kenapa? Karena ada Abu Talib. Abu Talib itu meninggal. Ini yang jadi masalah. Backing yang kuat itu mati. Dan sebelum meninggal dia sempat bersyair. Apa kata dia dalam syairnya? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah laulal malamah wa idharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyinah. Di masjid-masjid lain saya bacakan syair ini, baru saya terjemahkan, baru orang mengangguk. Di masjid Pak Profesor belum saya terjemahkan dah mengangguk. Itu hebatnya jemaah Pak Profesor Ilyas Kusti. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama paling baik, the best. Kalau tahu kenapa tak masuk Islam? Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut diejek. Wa izaril masabbah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki. Lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Pastilah aku kalian dapati mengikuti agama Muhammad dalam terang dan nyata. Abu Talib tak masuk Islam karena dia diejek dan dicaci maki. Bersyahadatlah paman, biar bisa aku beri engkau syafaat. Tapi sampai akhirnya dia tak bersyahadat. Sedih di atas sedih, duka ditimpa luka. Tak lama di tahun yang sama juga Nabi kehilangan pegangan. Siapa itu? Khadijah Al-Kubra, tempat berbagi suka dan duka. Di saat Nabi menggigil turun dari Jabal Nur, Gua Hira, waktu malaikat memeluknya kuat-kuat, Iqra ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Waktu itu dia turun menggigil kedinginan. Siapa yang menyelimuti dia? Khadijah. Makanya Allah panggil dia, ya ayyuhal muzammil. Muzammil artinya orang berselimut. Kalau ada nama orang Muzammil, berselimut artinya. Ya ayyuhal muddathir, wahai engkau yang berselimut. Yang menyelimutinya adalah Khadijah. Batinnya tak tenang, yang menenangkan batinnya pun Khadijah.
dibawanya berjumpa dengan Waraqah bin Naufal yang selalu membaca Taurat, Zabur dan Injil. Hai Waraqah, ya, suamiku ini menggigil tadi malam, tak tahu kenapa. Apa kira-kira itu? Kata Waraqah, itu adalah namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, dan dia datang kepada suamimu. Nanti suamimu ini akan diusir dari kampung halamannya. Ketika aku hidup, kalau aku hidup saat dia diusir, aku orang pertama yang akan menolong dia nanti. Waraqah bin Naufal tak sempat menolong karena dia lebih dulu mati, tapi dia tetap dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Kedua tempat bergantung itu patah. Paman meninggal, istri meninggal, lalu kemana dia berharap menolong? Ada suku namanya Thaqif. Fa qaf ayat fa, Thaqif. Cara menyebut sa, letakkan lidah di ujung gigi atas. Thaqif. Gigi itu tak ada lagi. Mana nama menyebut? Thaqif. Nama kampungnya Taif. Ingat baik-baik, nama kampungnya Taif, nama sukunya Thaqif. Jangan nanti balik ke rumah terbalik. Nama sukunya Taif, nama kampungnya Thaqif. Yang mendengar tak tahu, yang bercerita lupa. Keduanya sama-sama mengganggu. Jadi datanglah Nabi ke suku Thaqif, nama kampungnya Taif, dengan harapan supaya hendaknya diterimalah dakwah ini. Hati yang sedih karena istri dan paman meninggal bisa menjadi tenang, pelipur lawara. Kata orang Melayu, setawar sedinginlah hendaknya. Begitu sampai di kampung Taif, bukan mereka sambut Nabi dengan tola'al badru alaina, bukan disambutnya dengan marhaban ya nural aini. Mereka sambut dengan lemparan batu, kayu, kencing onta, duri. Salah satu batu itu mendarat ke pelipis Nabi, menetes darah. Makanya malam ini saya datang kemari disambut luar biasa. Sampai-sampai mikrofonnya pun 3. Luar biasa. Nabi Muhammad datang dilempar batu. Ninda disambut oleh Pak Profesor, disambut oleh bapak-bapak. Selamat datang Ustaz Somad. Iya, solat di mana tadi? Di belakang. Mohon maaf terlambat. Artinya berdakwah zaman sekarang dibandingkan dengan zaman Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, menetes darah dari pelipisnya. Nabi tak sanggup melawan lemparan batu, bersembunyi dia di balik bukit. Diangkatnya tangannya. Bukit tempat Nabi bersembunyi itu masih ada sekarang. Di mana? Di Taif. Bapak Ibu nanti kalau pergi umrah, minta bawakan ke guide, bawakan kami program umrah yang ke Taif. Kami mau nengok di mana Nabi bersembunyi waktu dilempar di Taif. Tapi pengalaman saya bawa jamaah umrah, belum pernah jamaah nanya tempat ini. Yang ditanyanya di mana tempat beli ceret kuning. Jadi orang tak mengaji. Itulah pentingnya dia ngaji. Kalau dia ngaji, berangkat dia tahu. Kalau tidak dia bingung. Balik dari umrah ditanya, apa kerja kalian umrah? Entahlah, putar, lari, potong rambut. Putar, lari, potong rambut. Putar, lari, potong rambut. Itu aja, iya. Udahlah panas, duit awak habis 30 juta katanya. Tak tahu dia apa yang dia buat. Oleh sebab itu maka ngaji. Di antara ngaji ya momen itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah. Itu kan momen. Datang orang bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh, ya, ada khotib Jumat. Kenapa dia? Dia kalau khutbah hari Jumat disesuaikannya dengan momen. Kalau kebetulan bulan Rajab dia cerita Isra Mi'raj.
Kalau kebetulan bulan Muharram, dia cerita tentang tahun baru hijrah. Kalau kebetulan Ramadan, dia cerita tentang nuzul Quran. Apa pendapat Syekh tentang khatib yang begini? Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Huwa khatibun faqihun wa hakim. Dia adalah seorang khatib yang faqih dan bijaksana. Apa pelajaran dari sini? Kalau khutbah Jumat saja boleh isinya disesuaikan dengan momen, apalagi pengajian. Jadi ini sebenarnya pengajian saja. Kebetulan di bulan Rajab dikaitkan dengan momen Isra dan Mi'raj. Dulu nenek moyang kita itu tidak terlalu mementingkan dalil. Asal bulan Rajab orang buat Isra Mi'raj, asal bulan Rajab orang kumpul-kumpul cerita Isra Mi'raj. Sekarang dipertanyakan orang, Ustaz, ya, apa betul bulan Rajab Isra Mi'raj itu? Si Ustaz pun lupa membaca. Untuk bilang tak tahu dia malu. Akhirnya, betul Ustaz, bulan Rajab Isra Mi'raj itu. Jangan tanya-tanya, ragu kalian dengan ilmu saya. Kalau kalian ragu, saya undang saya lagi. Jangan begitu, jawablah baik-baik. Yang mengatakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab itu siapa? Imam Nawawi. Tak terhitung berapa nama orang Nawawi di Riau ini. Coba cari. Pak RT Pak Nawawi, Pak RW Pak Nawawi, Pak Kades Pak Nawawi, kawan saya selokal dulu Nawawi, Pak Qadri Nawawi di Tarbiyah. Jadi masalah yang mengatakan Isra Mi'raj 27 Rajab itu siapa? Imam Nawawi. Ini ente orangnya tidak profesional. Nama Nawawi ente bawa-bawa, tapi pendapat Nawawi ente tak terima. Nama SMP-nya apa? SMP Imam Nawawi. Nama sekolahnya apa? Sekolah Nawawi. Tapi pendapat Nawawi ente tolak. Ini apa namanya? Lain casing, lain signal. Tak betul. Itu yang mengatakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab adalah Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi, meninggal 676, makamnya di Damaskus, Suriah, yang sedang bergejolak dijajah oleh Bashar al-Assad laknatullah alaih.